Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas ada manajemen pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 5, yaitu tentang motivasi kerja. 5.1 Pendahuluan. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang lebih baik dalam upaya membina manusia sebagai tenaga kerja. Aldi and Susanti 2015. Tercapainya tujuan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai prestasi kerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi, tetapi apabila orang atau personil yang melaksanakan tidak berkualitas dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun tersebut akan sia-sia. Prestasi kerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang ikut terlibat secara langsung dalam menjalankan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5.2 Pengertian motivasi. Menurut Kadarisman 2013, dalam Aldi and Susanti 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Menurut DAF 2012, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam kebijakan konvensional, motivasi adalah dikotomi intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, motivasi diartikan melakukan sesuatu karena ketertarikan atau karena merasa nyaman. Sedangkan secara ekstrinsik, motivasi diartikan melakukan sesuatu karena hal itu diperintahkan untuk menghasilkan sesuatu. Selain itu, definisi lain motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Siagian 2000 dalam Suwati 2013, motivasi menurut Madura 2009 merupakan motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau tingkat sejauh mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka. Perusahaan menyadari kebutuhan untuk memuaskan karyawannya. 5.3 Teori motivasi. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang
membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Bagian A, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah semua kebutuhan dasar fisik manusia termasuk makanan, air, dan oksigen. Bagian B, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindung, baik secara fisik maupun emosi, serta bebas dari ancaman termasuk lingkungan yang tertib dan kemerdekaan dan dari tindak kekerasan. Bagian C, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan dikasihi. Bagian D, kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi, kebutuhan untuk dihargai menunjukkan motivasi untuk diakui, tanggung jawab yang besar, status yang tinggi, dan pengakuan atas kontribusi pada organisasi. Bagian E, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri dapat dipenuhi di organisasi dengan cara memberikan kesempatan orang-orang untuk tumbuh, mengembangkan kreativitas, dan mendapatkan pelatihan untuk dapat mengerjakan tugas yang menantang serta melakukan pencapaian. Bagian yang kedua, teori ERG. Clayton Alderfer mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menggapai kritik atau kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori REG yang dikemukakan Clayton Alderfer mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Yang kedua, kebutuhan keterikatan, kebutuhan akan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan yang fokus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Wethers Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi mengaruhi tingkat produksi mereka. Pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Suatu interpretasi dari hasil ini adalah bahwa pekerja lebih termotivasi ketika mereka merasa bahwa mereka diperbolehkan untuk berpartisipasi. Yang keempat, studi kepuasan kerja Herzberg. Pada akhir tahun 1950-an, Friedrich Herzberg menyufi 200 angkutan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herzberg mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada suatu titik waktu tertentu. Ia juga mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya. Studinya menemukan hal-hal berikut ini. Karyawan menjadi tidak puas ketika mereka memandang faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom sebelah kiri yang disebut dengan faktor Higgs.
tidak memadai, karyawan pada umumnya puas ketika faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom sebelah kanan yang disebut dengan faktor motivasional tersedia. Hasil Herzberg menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kondisi kerja dan gaji harus memadai guna mencegah timbulnya ketidakpuasan di pihak karyawan. Tetapi kondisi kerja dan gaji yang lebih dari mencukupi tidak selalu mengarah pada tingkat kepuasan yang tinggi. Yang kelima, teori X dan teori Y. McGregor. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan teori Y dirangkum sebagai berikut. Cara supervisor memandang karyawan dapat memengaruhi cara mereka memperlakukan karyawan. Supervisor yang mempercayai teori X kemungkinan besar akan menggunakan pengendalian ketat terhadap pekerja dengan sedikit pendelegasian wewenang atau tidak sama sekali. Sebaliknya, supervisor yang mempercayai teori Y akan mendelegasikan lebih banyak wewenang karena mereka menganggap pekerja bertanggung jawab. Supervisor ini juga akan memberikan lebih banyak peluang kepada karyawan untuk menggunakan kreativitasnya. Bagian 6. Teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. 5.4 Rancangan pekerjaan. Motivasi sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberikan motivasi sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk menggantikan kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatan rancangan kerja umum dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan penggayaan kerja. Yang pertama, kerja. Penyederhanaan kerja mengejar efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan seorang pegawai. Penyederhanaan kerja didasarkan pada prinsip yang diambil dari manajemen ilmiah dan keahlian di bidang industri. Yang kebagian 2, kerja biasa disebut dengan job rotation. Perputaran kerja secara sistematis memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang karenanya meningkatkan jumlah tugas-tugas yang berbeda yang dikerjakan seorang pegawai tanpa meningkatkan kompleksitas pekerjaan orang lain. Yang ketiga, pekerjaan atau job enlargement. Pemekaran pekerjaan menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas yang baru dan lebih besar. Jenis rancangan seperti ini merupakan jawaban terhadap ketidakpuasan pegawai dengan pekerjaan yang terlalu sederhana. Bagian yang keempat, pekerjaan atau job enrichment. Penggayaan pekerjaan menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaannya, diantaranya tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan melakukan pencapaian. Dalam penggayaan pekerjaan, seorang pegawai memiliki kendali atas sumber daya yang diperlukan untuk mengerjakan tugasnya, melakukan pengambilan keputusan mengenai bagaimana ia akan menyelesaikan pekerjaannya, mengalami pertumbuhan pribadi, dan menentukan kecepatan kerjanya. 5.5 Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja.
Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program penggayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Yang pertama, kompensasi yang memadai. Perusahaan dapat berusaha memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terkait, akan tetapi kompensasi yang memadai tidak selalu memotivasi karyawan untuk memberikan usaha terbaik mereka. Oleh karena itu, perusahaan dapat berusaha untuk memastikan bahwa karyawan dengan kinerja terbaik setiap tahunnya menerima persentase kenaikan gaji tertinggi. Kompensasi di beberapa perusahaan terdiri atas gaji pokok dan imbalan yang dikaitkan dengan tujuan kinerja tertentu. Yang pertama, keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja dapat menjadi lebih termotivasi untuk berkinerja dengan baik. Yang kedua, jadwal kerja yang fleksibel. Metode lain untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan menerapkan program yang memungkinkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Ketiga, karyawan lebih termotivasi dengan memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan, baik dengan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dengan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk memungkinkan keterlibatan dan tanggung jawab karyawan yang lebih besar seperti perluasan pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemberdayaan, manajemen partisipatif, dan manajemen berdasarkan tujuan. Sekian penjelasan saya untuk bab 5, saya ucapkan terima kasih.